Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Adit. Kita lama tak jumpa nih di semester 5 ini. Dan aku akan ngejelasin tentang ekonometrika. Nah, di pertemuan pertama ini kita bakal lebih ke pengenalan statistika itu apa. Nah, untuk video kali ini aku bakal lebih ngejelasin bagaimana cara menghitung distribusi frekuensi, cara menentukan jumlah kelas, lebar kelas, starting point, lower class limit, upper class, kolom vertikal, menghitung frekuensi tiap kelas, persentage frekuensi, relatif frekuensi, dan sampai ke hasilnya. Mungkin hasilnya kita cuma sebagai gambaran di PowerPoint doang ya. Dan karena nggak ada soal yang itu, aku bakal lebih ngejelasin lagi di PowerPoint itu bagaimana. Nah, untuk mempermudah teman-teman juga, aku bakal menggunakan PowerPoint yang udah ada nih, gitu kan. Jadi kita bakal lebih nge-review bagaimana menghitung distribusi frekuensinya. Nah, di sini udah disediain soal yang seperti exact atau sama kayak distribusi frekuensi di PowerPoint. Nah, di sini ada pulse rate of females and males, yaitu detak jantung wanita dan laki-laki gitu kan. Disediain table 21 ini ada female, ada berjumlah 40 dengan nomor acak seperti ini. Dan laki-laki nomor acak seperti ini. Nah, lalu sebenarnya kan kita nanti offline ya, dan ini nggak bakal kita menggunakan rumus Excel, jadi kita bakal menggunakan rumus menggunakan kalkulator ataupun coret-coretan. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan itu yaitu harus mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Gunanya apa? Gunanya itu kita biar bisa tahu mana yang terbesar, mana yang terkecil, terus menentukan jumlah frekuensi tiap kelas. Nah, yang pertama ini udah aku urutin nih dari yang terkecil sampai pun terbesar. Ini ada yang males, ada yang females. Nah, karena ini udah diurutin nih females dan males. Nah, mungkin kita bakal lihat lagi nih kayak yang femalesnya kali ya, karena kan udah ada nih di PPT hasilnya dan bagaimana. Nah, yang pertama ini kita harus tentuin jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini untuk menentukan jumlah kelas ini udah ada rumusnya nih. Rumusnya ini udah dari sananya gitu. Jadi kita nggak bisa recokin lagi. Nah, rumusnya itu K sama dengan 1 plus 3,322 log kali N. Nah, N-nya itu jumlah data yang ada. Jadi kalau kita jumlah di sini, ini ada berapa jumlahnya sih? Nah, kalau kita pakai rumus Excel kan, kita tinggal pakai count aja. Count, kita geser ke bawah, nah kita dapat. Dan dia ada berjumlah 40. Nah, berarti kita dapat ada N-nya itu 40. Nah, sedangkan nanti kalau kita makan offline, berarti kita harus hitung satu ya. Tinggal 1, 2, 3 sampai berapa? Ada 20 kali 2, 40 kan. Nah, di sini kita sebenarnya udah kerjain, jadi dapat. Nah, di sini kalau rumusnya kita pakai kalkulator, 1 plus 3,322 log 40 itu hasilnya dengan 6,32. Tetapi untuk menentukan jumlah kelasnya ini kita harus round up ataupun dibulatkan ke atas. Jadi walaupun dia pembulatannya di bawah 5 dan hasilnya 6,32, ini kan di bawah 5 ya. Aturan kan pembulatannya 6, tapi ini pembulatannya round up atau pembulatan ke atas, yaitu jadinya kita dapatnya bukan 6 tapi 7 gitu. Nah, karena jumlah data females dan males itu sama 40, jadi untuk keduanya ini kita sama-sama 7. Lalu berlanjut nih kedua, menentukan lebar kelas. Maksimal nilai maksimalnya dikurang minimal value-nya dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya itu dapat dari sini yang satu. Nah, max value-nya nih kita dapat yang males ini berarti kan 96 dikurang 56. 96 dikurang 56 dibagi jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya yaitu yang kalau kita jumlah kelasnya yang ini berarti yang 7 ini. Nah, berarti kan rumusnya itu kan untuk males 96 dikurang 56 dibagi 7. Sehingga dapat 5,71. Tapi kita round upin lagi, round upin ke atas jadinya 6 dapat. Nah, lalu yang females bagaimana? Nah, yang females juga pun sama. Dia itu 124
dikurang 60 dibagi 7. Dapat hasilnya 9,14. Kita round upin ke atas, jadi hasilnya 10. Nah, kita udah dapat nih. Udah dapat jumlah kelasnya 7, lebar kelasnya itu untuk yang laki-laki 6 dan female-nya 10. Nah, lalu kita cari starting point-nya. Starting point-nya kan sebenarnya terserah ataupun sesuka ya kalian gitu. Tapi lebih enak kalau starting point-nya itu dari yang awal, data awal ini, data terendah. Jadi kita dapat di sini starting point itu 60. Nah, starting point-nya masing-masing kelas kan kita lihat nih. Kelasnya ini ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Seperti yang PPT nih ya, sama nih. Ternyata kita hitung ulang, ternyata dia sama dengan yang rumus yang dipakai gitu. Terus dia width-nya ada 10. Kalau kita hitung 60 sampai 69 itu 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 itu ada 10. Dan juga seterusnya. Terus lower class limit ya 60. Upper classnya 69. Nah, terus kelas boundaries di mana? Kelas boundaries itu ya sebenarnya tinggal kita kurangin 0,5 sih. Jadinya kan 59,5 gitu. Terus midpoint-nya tinggal 6, sebenarnya tinggal 69 dikurang 60 ditambah 60 dibagi 2. Nah, coba kita hitung ya. 69 tambah 60 dibagi 2. Nah, dapat kan 64,5. Juga seterusnya, berarti karena ini enak ya 10, jadi ini 64,5, 74,5, 84,5 dan seterusnya. Begitu pula kelas boundariesnya untuk 70 sampai 79 itu 69,5, ini 79,5 dan 89,5. Dan mungkin kalau di awal ini nggak terlalu berefek ya untuk pertemuan pertama. Tapi ini harus kalian hafalin juga nih, harus kalian perhatiin untuk kalian ketahuin lah gitu. Kelas boundariesnya juga ternyata ntar kepake loh, dan kelas midpoint-nya juga kepake juga. Nah, terus kita udah nih nomor 4 nih, lower class limit dan upper class. Terus buat kolom vertikal udah dapat frekuensinya. Tinggal kita hitung nih 60 sampai 69 itu ada berapa? Kan tinggal dapat nih 60 sampai 69 itu dapat 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Dan totalnya itu 40. Nah, lanjut ke relatif frekuensi. Nah, untuk penghitungan relatif frekuensi itu rumusnya frekuensi kelas dibagi jumlah dari keseluruhan frekuensi atau keseluruhan data. Jadi maksudnya itu frekuensi kelas 60 sampai 69 12 dibagi 40 gitu. Nah, 12 dibagi 40. Nah, terus ini kan kita nyari persentage frekuensi sebenarnya atau relatif frekuensi juga bisa kan. Jadi kita lebih ke ini aja kali ya, persentage relatif frekuensi. Biar enak. Nah, dapat nih. Jadi rumus itu kan 12 dibagi 40. Jadi frekuensi kelas yang kita pilih dibagi jumlah data yaitu 40 dikali 100%. Sehingga dapat 30%. Di bawahnya juga 14 dibagi 40 kali 100%. Dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif ini cukup gampang. Jadi tinggal kita cari ya kurang dari, nah ini kan data 60 sampai 69 ya. Nah mungkin dong kita nyarinya kurang dari 65 karena kan dia paling upper class itu 69. Berarti kita nyarinya kurang dari lower class yang selanjutnya gitu. Jadi kurang dari 70, bukan kurang dari 60 gitu. Nah, kurang dari 70 ini ada 12. Nah, kurang dari 80 ini tinggal kita tambahin aja 12 ditambah sama 14. Kurang dari 90 tinggal kita tambahin tadi kumulatif dari 26 ini kurang dari 80 ditambah 11 gitu.
Atau kalau kalian mau 12 tambah 14 tambah 11, terus kurang dari 100, 12 tambah 14 tambah 11 tambah 1, atau biar lebih gampangnya 37 tambah 1, dan seterusnya. Nah, untuk yang female udah kelar nih, gitu kan. Jadi, selanjutnya mungkin kan nggak untuk di PPT sama persis kan ya, dan yang belum dicari itu yang male. Nah, gimana kalau kita cari yang cowok juga nih? Nah, cowok kita udah dapet nih yang cowok, yang males. Jumlah kelasnya 7, lebar kelasnya 6. Nah, ini round up ya. Round up 5,71 jadinya 6. Ini 9,14. Walaupun dia koma 1 di bawah 5, dia tetap ke pembulatan ke atas, yaitu ke 10. Nah, karena kebetulan juga dihitung, jadi kita nah udah dapat ya. Kita buat nih, udah dapat lebar kelasnya, starting pointnya kita pakai 56, ya kan? Nah, lebar kelasnya ini 6, berarti tinggal 56, 57, 58, 59, 60, 61. Nah, kan ada 6 tuh lebar kelasnya. Nah, kita cari frekuensinya berapa. 56 ke 61 ternyata ada 13, dan seterusnya. Nah, terus untuk kelas boundariesnya itu 56 dikurang 0,5, berarti 55,5. Nah, terus kelas midpointnya tinggal kita ini aja, 56 ditambah 61, ini dibagi 2, dapat 58,5 gitu. Nah, sebenarnya gampangnya gini, jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi nih, 62 tambah 67 bagi 2. Nah, ini kan 58,5 ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, 56 dikurang sama, maksudnya 58 dikurang sama 56 nih. Nah, dia ini 2,5, berarti untuk nyari yang selanjutnya tinggal kita tambahin 2,5 aja. Jadi untuk 62 sampai 67 class midpoint itu tinggal 62 ditambah 2,5, jadi 64,5. Nah, coba kita hitung ya. Nah, di sini kalau kita lihat 62 ditambah 67, ini kita bagi 2. Nah, sama kan 64,5. Jadi untuk mempercepatnya aja, atau kalian pengen hitung sendiri juga nggak apa-apa untuk fixnya, tapi untuk mempercepat waktu karena nanti kita offline, tinggal kalau kita udah pertama di sini udah dapat, nanti ya seterusnya tinggal kita tambahin aja dari selisihnya itu. Nah, frekuensinya kita juga cari frekuensinya berapa, dan totalnya harus sama nih 40, karena kan dia sejumlah datanya itu semuanya itu ada 40. Nah, relatif frekuensinya 13 dibagi 40 dikali 100%. Seperti yang udah kita hitung yang di film ini. Di tabel perempuan. Nah, tabel laki-laki tinggal ya gini rumusnya, 13 dibagi 40 dikali 100%. Ini juga sama. Dan frekuensi kumulatifnya tinggal ya sama persis sama yang kayak di atas. Caranya gitu. Jadi 13, jadi 20 ini dapatnya kurang dari 80. Ini kan ini salah ya. Ini harusnya kurang dari 62 kan ya. Nah, ini kurang dari 68. Jadi kita patokannya itu lower class dari yang setelahnya ini nih. Kan lower class setelah data 56 sampai 61 itu 62 ya. Berarti ini 62, di sini 68. Nah, di sini itu kita dapat 74. Ini kita dapat 80. Kita dapat 86. Nah, ini kita dapat 92. Dan terakhir kita dapat 98. Nah, selesai. Nah, lalu gimana tabelnya kan yang kayak di BPT? Tinggal kita lihat nih tabelnya. Nah, ternyata class boundariesnya itu yaitu 59,5 ini dipakai buat kita hitung gambar statistiknya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kan ada agak jarak gitu kan ya. Jarak ke 0 sampai 59,5 gitu kan. Nah, kita bisa dapat 59,5 sampai 69,5 ini frekuensinya itu 12. Nah, jelas kan 69,5 sampai 79,5 yang tertinggi. Dia itu 14.
dapat 89,5, 99,5, dan seterusnya. Begitu juga berlaku buat yang mel sini. Jadi kalau kita gambarin ya, kalau kita gambarin di sini, aduh, di sini frekuensi, di sini pulse rate, nah di sini 0. Nah, berarti kan kita 1, 5, jadi 0, 5, 10, sama 15 tertinggi. Nah, di sini berarti kan kita buat itunya ini 55,5, terus 61,5, terus 67,5, dan seterusnya. Nah, lalu kita buat nih batangnya ini salah. Nah, kita lihat dulu nih, maaf tadi salah, 55,5 sampai 61,5. Berarti kan dia data dari yang 656 sampai 61. Frekuensinya itu yang ke-13. Berarti kita cari, kita perkirakan di sini, dapat di sini gitu. Ini jumlah datanya, frekuensinya 13. Gitu. Nah, untuk ke 61,5 sampai 67,5, berarti kan dia yang data 62 sampai 67. Berarti yang ke-7 nih. Berarti tinggal kita gambar di sini. Gitu. Di sini 7 dan 67,5 sampai coba kita gambar lagi 73,5. Ini berarti kan dia 9, berarti kita naikin sedikit lagi ke atas sini sampai sini. Nah, dapat segini dan seterusnya. Sampai 97,5 gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini itu yang dari yang menentukan jumlah kelas dan menentukan lebar kelas. Kenapa diperhatikan? Karena di sini kalau kita lihat ini itu round up. Kita ingat lagi round up, yaitu pembulatan ke atas. Jadi walaupun dia di bawah 0,5, jadi misalkan ini kan 6,32. Seharusnya kalau kita bulat pada awamnya, dia di bawah 6,5 itu harusnya dia pembulatannya ke 6 kan ya, ke 6. Tapi karena ini pembulatannya ke atas, round up, berarti karena dia 6,32, kita pembulatan ke atasnya berarti dapatnya 7. Gitu. Nah, untuk yang MELS kan udah jelas jadi 5,71. Yang untuk lebar kelas juga round up juga ternyata kan. Dia udah jelas 5, berarti kan 5,5. Kita awamnya berarti ini kan ke 6 nih gitu. Berarti udah ke 6, dapat 6. Nah, sedangkan yang female sini 9,14. 9,14 gitu kan. Nah, gak bisa kita pembulatan ke 9, tapi ini kita harus pembulatan ke atas ke 10 gitu. Jadi walaupun 9,02 ataupun 9,10, kita tetap pembulatannya ke atas, bukan ke terdekatnya gitu. Nah, sekian dari pembahasan materi ekonometrika kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan saya juga. Maaf apabila ada tutur kata dan pengucapan kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.